Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 Praktikum Rekayasa dan Proses Pangan. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan pengamatan pada susu. Warna dan aroma susu dapat dilakukan dengan uji yang disebut organoleptik. Sampel susu selama penelitian harus dalam kondisi aman dan layak untuk dikonsumsi. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, susu segar dikatakan masih baik apabila warna, aroma, dan rasa tidak mengalami perubahan. Rasa dan aroma susu berpengaruh terhadap cita rasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi cita rasa susu antara lain adalah penyerapan bau, bahan pakan ternak, kondisi ternak, pengaruh sinar matahari, dan penambahan bahan asing. Normalnya susu berwarna putih ke kuning-kuningan. Kriteria lainnya yaitu jika berwarna biru, maka susu telah tercampur air. Jika berwarna kuning, susu mengandung karoten. Dan jika berwarna merah, susu tercampur dengan darah. Uji alkohol pada susu merupakan salah satu penentuan kualitas susu. Hasil uji alkohol dipengaruhi oleh sanitasi perumahan, waktu memerah susu, dan sanitasi peralatan yang digunakan. Semakin tinggi tingkat mastitis, maka semakin rendah produksi dan kualitas susu, sehingga uji alkohol menjadi positif. Laktosa dalam susu mempunyai peranan penting dalam pembuatan produk susu fermentasi. Uji kelengketan dilakukan untuk mengetahui sifat kelengketan yang menunjukkan adanya kasein di dalam susu. Kasein merupakan komponen protein yang terbesar dalam susu dan sisanya berupa whey protein. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80%. Sifat kasein pada susu mempunyai daya adesif sehingga pada waktu air susu diteteskan pada kertas, maka air susu dapat melengketkan kertas dengan adanya protein yang terkandung pada air susu yang sesuai dengan sifatnya, yaitu sifat protein tersebut dapat melekatkan. Uji asidisitas dilakukan untuk mengetahui jumlah asam laktat yang ada pada susu. Susu segar mempunyai sifat amfoter, yaitu dapat bersifat asam dan basa sekaligus. Bagian besar asam yang ada di dalam susu adalah asam laktat. Meskipun demikian, keasaman susu dapat disebabkan oleh berbagai senyawa yang bersifat asam. Bila nilai pH air susu lebih tinggi dari 6,7, biasanya diartikan terkena mastitis. Dan bila pH di bawah 6,5 menunjukkan adanya kolostrum ataupun pemburukan bakteri. Derajat keasaman susu adalah 0,15 sampai 0,16%. Angka tersebut masih bisa naik apabila laktosa susu pecah menjadi asam laktat. Laktosa mudah diubah menjadi asam laktat oleh bakteri pembentuk asam laktat, seperti Streptococcus lactis atau Lactobacillus. Oleh adanya asam laktat, susu menjadi asam. Laktosa merupakan satu-satunya karbohidrat yang ada di dalam susu. Laktosa sendiri merupakan suatu disakarida dari glukosa dan galaktosa, namun rasanya kurang manis dibandingkan dengan glukosa dan sakarosa. Tujuan dari uji katalase adalah untuk mengetahui katalase dari susu mentah yang ditandai dengan adanya gelembung atau tidak. Adanya enzim oksidase dalam susu dapat menyebabkan ketengikan apabila terdapat H2O2. Uji fosfatase dilakukan untuk mengetahui kecukupan pasteurisasi susu serta mendeteksi penambahan susu mentah pada susu yang telah dipasteurisasi. Pada uji berat jenis, semakin banyak lemak susu maka semakin rendah berat jenisnya.